Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana penggunaan shortcut pada Blender 3 dimensi. Jadi penggunaan Blender 3 dimensi ini erat kaitannya dengan penggunaan shortcut untuk memudahkan kita dalam memanipulasi objek 3 dimensi. Nah, shortcut yang paling sering digunakan itu misalnya untuk memindahkan objek. Untuk memindahkan objek kita membutuhkan shortcut grab atau move. Shortcutnya adalah tombol G. Oke, saya aktifkan dulu screencast saya biar kelihatan apa yang saya klik. Nah, di sini akan terlihat tombol apa yang saya tekan. Misalnya untuk memindahkan objek, tekan tombol G, kemudian kita pindahkan. Jika ingin memindahkan objek tersebut, objek ini berdasarkan sumbu X, yaitu sumbu yang berwarna merah, maka tekan G, kemudian X. Nah, jika ingin memindahkan objek tersebut secara bebas, maka cukup tekan G saja. Gitu. Kamu juga dapat menggunakan tombol G kemudian menahan kontrol agar objek tersebut berpindah berdasarkan unit-unit atau sesuai dengan besaran yang kita inginkan. Jadi dia akan berpindah berdasarkan setiap satu unit. Jika kita tidak menekan kontrol, maka dia akan bergerak secara bebas, tergantung penggunaannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah rotate atau mengubah rotasi objek. Nah, shortcutnya adalah R. Ini untuk merotasi objek secara bebas. Jika ingin merotasi objek berdasarkan suatu sumbu, misalnya sumbu X, maka R kemudian X. Jika berdasarkan sumbu Z, maka R kemudian Z. Seperti ini. Kamu juga dapat merubah rotasinya berdasarkan sumbu tertentu. Misalnya, saya akan merotasi objek ini berdasarkan sumbu Z sebanyak 45 derajat. Maka saya tekan R, Z, 45. Dia akan berotasi 45 derajat. Sama dengan grab tadi, jika kita ingin memindahkan objek sebanyak 4 unit ke samping, maka G, X, kemudian 4. Maka dia akan berpindah 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya scaling. Scaling adalah mengubah ukuran sebuah objek. Untuk mengubah ukuran sebuah objek, shortcutnya adalah tombol S. Nah, jika ingin mengubah ukuran berdasarkan suatu sumbu, misalnya sumbu X, maka shortcutnya S, kemudian X. Kemudian kamu dapat menahan tombol kontrol untuk memastikan bahwa posisinya sudah benar. Nah, selanjutnya adalah bagaimana jika kita ingin mengubah sudut perspektif dalam melihat benda tersebut atau objek 3 dimensi. Nah, untuk mengubah viewport atau sudut perspektif kita melihat sebuah benda objek 3 dimensi, kita bisa melihat di sini. Di sini ada menu view, kemudian di sini ada viewpoint, sini ada top, button, front, back, right, left. Nah, misalnya kita klik yang top. Nah, maka posisi perspektifnya atau viewpointnya akan menggeser ke bagian atas objek tersebut. Jadi ini adalah bagian atas objek. Bagaimana kita mengetahuinya? Di sini ada indikasinya top ortografik. Kemudian jika ingin merubah ke bagian kanan, kita klik right, maka ini berada di sisi kanan dari objek tersebut. Sini ada right ortografik. Begitupun sebaliknya. Misalnya dari depan, maka front. Kita tidak perlu menghafal semua ini, karena sebenarnya ada shortcutnya. Di sini kita perhatikan di bagian sebelah kanan ini adalah shortcut. Jadi 7 itu untuk top, front itu 1, kemudian right itu 3. Jadi kita cukup menghafal 3 saja.
Kemudian bagaimana dengan yang sebaliknya? Misalnya 7 adalah untuk top atau untuk atas. Jika ingin melihat dari atas, maka kita cukup tekan 7. Jika kita ingin melihat dari bawah, maka kontrol 7. Nah, begitupun dengan yang depan. Depan itu 1. Jika ingin melihat dari belakang, maka kontrol 1. Nah, 3 itu kanan, maka untuk melihat sebelah kiri atau sisi kiri, maka kontrol 3. Jadi misalnya saya tekan 1 untuk depan, front, kontrol 1 untuk bagian belakang, back, 7 untuk atas, top, kemudian kontrol 7 untuk bawah, bottom, 3 untuk sisi kanan, kontrol 3 untuk sisi kiri. Jadi cukup hafal 3 saja. Mulai dari front 1, top 7, 3 right atau kanan. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengubah sudut perspektif secara bebas, maka cukup tekan middle mouse button, kemudian kita arahkan kemana. Tahan, kemudian kita arahkan objeknya sesuai dengan sudut yang ingin kita lihat. Seperti itu. Nah, misalnya saya melihatnya dari sisi yang seperti ini. Nah, itu adalah shortcut-shortcutnya. Kemudian ada juga shortcut yang penting yang biasa digunakan, itu shortcut properties object. Nah, tekan N. Nah, di sini akan muncul properties-propertiesnya, mulai dari misalnya yang item ini untuk mengubah posisi juga dapat dirubah di sini. Posisi sini kita juga dapat mengubah posisinya. Rotasi juga, kemudian scaling juga. Seperti itu. Nah, untuk melihat dari sudut kamera ini, maka tombolnya adalah 0. Nah, maka kita akan seolah-olah kita melihat sebagai kamera. Itu adalah 0. Nah, untuk masuk ke edit mode, ini kan adalah object mode. Untuk memanipulasi objek, kita perlu masuk ke edit mode. Shortcutnya adalah tombol tab. Ini adalah edit mode. Nah, untuk memanipulasi objek, kita akan bahas ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih.